Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari kelas TI 24A3 dengan NIM 312410689, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi web PHP sederhana yang berjudul Fashion Store dengan menerapkan konsep MVC, model, view, dan controller. Aplikasi ini dibuat untuk mengelola data produk, customer, dan transaksi, serta dilengkapi dengan fitur login, dashboard, dan laporan. Tujuan dari aplikasi ini adalah menerapkan konsep MVC pada aplikasi web PHP, memahami pemisahan antara logika, tampilan, dan pengolahan data, serta membuat sistem manajemen data yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Kita masuk ke codingan atau masuk ke aplikasi VS Code-nya. Yang pertama ada folder aset. Folder aset ini digunakan untuk menyimpan file statis seperti CSS dan JS. Di dalam folder CSS ada file style CSS. Dan di dalam folder JS ada file script JS. Seterusnya ada folder config. Folder config berisi file config PHP. Config PHP ini digunakan untuk konfigurasi database. Selanjutnya ada folder controllers. Folder controllers berfungsi mengatur alur aplikasi, dan di dalamnya ada beberapa file. Yang pertama out controller, yaitu untuk login, logout, dan register. Yang kedua ada dashboard controller, yaitu halaman dashboard. Dan yang ketiga item controller, yaitu halaman utama. Seterusnya kita masuk ke folder lib. Folder lib berisi sistem aplikasi seperti autentikasi, koneksi database, routing, dan menjalankan aplikasi. Di dalam folder lib ada beberapa file. Yang pertama out, yang kedua database, yang ketiga ada router. Terus masuk ke halaman models. Halaman models bertugas untuk mengolah data. Dan di dalam halaman model ada file item dan file user. Seterusnya ada folder views. Folder views berisi tampilan aplikasi seperti halaman login dan register, dashboard, produk, dan order. Dan di dalam folder views ada beberapa folder lagi. Yang pertama adalah folder out. Dan di dalam folder out ada beberapa file. Yang pertama file login, yang kedua file register. Terus ada folder dashboard. Di dalam folder dashboard ada beberapa file lagi, yaitu file admin, dan file index. Terus ada folder item. Di dalam folder item ada beberapa file lagi. Yang pertama create, yang kedua edit, yang ketiga index, dan yang keempat show. Terus kita lanjut ke halaman layout, ke folder layout. Folder layout ini berisi template header dan footer agar tampilan konsisten. Di dalam folder layout ini ada beberapa file, yaitu file footer dan header. Ada halaman htaccess, yaitu untuk mengatur router agar URL lebih rapi. Dan file index, yaitu file utama aplikasi. Dan ada reset, yaitu untuk reset data atau password. Sekarang kita langsung masuk ke localhost aplikasinya, yaitu ke login. Kita masuk ke, misalkan passwordnya admin 123, terus kita login. Terus kalau udah login, kita langsung masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama admin, ringkasan data aplikasi, dan halaman ini biasanya ditampilkan jumlah produk, jumlah customer, dan jumlah ordernya. Terus kita masuk ke halaman produk. Di dalam halaman produk ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur pencarian produk. Fitur pencarian produk ini misalkan kita mau cari produknya, kita coba masukkan ID produknya, misalkan 003. Terus kategorinya bag. Dan ini berhasil dicari, yaitu Women Handbag Premium, dan kategori semuanya akan ditampilkan. Terus kita kembali ke produk. Di dalam produk juga ini ada fitur ignition, yaitu fitur edit dan delete-nya.
Fitur edit ini digunakan untuk mengubah data produk, mengubah status, dan memperbarui informasi. Sedangkan fitur hapus atau delete-nya yaitu digunakan untuk menghapus produk atau menghapus data tertentu dari sistem. Misalkan kita mau edit produk, kita edit produknya, kita coba edit stoknya jadi 48. Terus kita update produk dan produk berhasil diupdate. Terus dan ada fitur pagination. Fitur pagination ini adalah fitur yang digunakan untuk membagi data dalam jumlah besar ke dalam beberapa halaman. Tujuan utama pagination ini adalah agar data tidak ditampilkan sekaligus dalam satu halaman. Ini ada pagination 1 atau halaman 1, terus ada halaman 2-nya, dan ada halaman 3-nya. Kita kembali ke halaman pertama. Terus selanjutnya ada tambah produk. Di sini tambah produk. Di dalam tambah produk ini kita perlu mengisi nama produk, kategori, harga, stok, dan destination. Misalkan kita mau nambah produk ini. Terus kategorinya shop. Harganya 900.000. Stoknya 40. Terus kita langsung ini. Dan produk berhasil ditambah. Di sini munculnya di halaman ketiga. Terus kita terus ada lagi ke halaman delete-nya. Misalkan kita mau hapus produk yang sudah kosong seperti casual sneaker ini statusnya stoknya kosong. Jadi kita mau delete dan langsung muncul apakah Anda yakin memang produk sneaker. Dan kita hapus, hapus dan produk tadi berhasil dihapus. Produk berhasil dihapus. Terus kita langsung masuk ke halaman selanjutnya yaitu halaman order. Order ini yaitu laporan penjual yang berisi order ID, customer, tanggal, total, dan status, dan ignition. Terus kita langsung kembali lagi ke halaman dashboard. Terus kita lihat halaman repost-nya. Halaman repost ini yaitu manajemen pelanggan atau kelola pelanggan. Yang ada daftar pelanggan yang beli. Misalkan sales report, daily, weekly sales data, terus nama orang-orang, email, telepon, jumlah pesanan, dan total pengeluaran. Terus yang terakhir adalah halaman logout. Misalkan kita udah selesai pesan semuanya, kita langsung logout. Kalau kita logout, langsung kembali ke halaman utama yaitu halaman login. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.